Terima kasih ya Bang. Mm-mm. Meski saya tidak puas dengan jawaban Abang Saya ini. saya belum menjawab semua. Iya, Satu-satu iya. supaya interaktif dialognya. Karena nanti semua akan saya tanggapi apa yang tadi Bang Zuma sampaikan. Pertanyaan Supaya saya tadi interaktif itu, aja. Mm-mm. saya ingatkan apakah Tuhan bisa berhenti menjadi Tuhan, kan itu ya? Tuhan tidak ada. Oke, lanjut. Kali ini, Bang Zuma bertemu lawan debat yang sangat kuat, bro. Tema debat kali ini adalah apakah Tuhan bisa berhenti menjadi Tuhan? Dan disinilah debat itu terjadi dengan sengit. Pasti kalian penasaran dengan debat kali ini. Mari kita tonton sampai selesai. Abang sendiri mengatakan bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Allah yang ada di atas muka bumi ini. Berarti Yesus ciptaan dong. Belum lagi kalau kita membaca Yohanes 1 nomor 3. Segala sesuatu itu bersumber dari Dia. Berarti Yesus ini adalah sesuatu yang diciptakan yang bersumber dari pencipta langit dan bumi. Yang perlu dipahami di situ adalah tentang bersumbernya itu jangan didefinisikan bahwa Yesus itu diciptakan sama seperti manusia lain. Tapi Yesus dia itu ciptaan, adalah sesuatu yang sangat spesifik, sangat khusus. Iya, Adalah boleh saya jelaskan Tuhan yang dulu? datang. Boleh saya jelaskan dulu? Ya. Tangan Yesus, kaki Yesus, jasad Yesus itu adalah ciptaan. Itu nggak mungkin bukan. Karena Ya, Tuhan karena Yesus pencipta. adalah manusia. Iya, betul. Karena itulah dia ciptaan, Bang. Sabar dulu. Sabar dulu. Kemudian ketika bercerita tentang Nabi Musa alaihissalam, ini penting untuk dicatat. Yang mendengarkan ini, utamanya teman-teman Kristen. Al-Quran mengatakan Nabi Musa berdoa, "Ya Tuhanku, aku tahu engkau ada. Aku tahu engkau itu pasti ada. Dan aku tahu engkau itu wujud ada. Wujud dalam bahasa Arab itu ada. Tetapi aku ingin melihat wujudmu. Aku ingin melihat dirimu. Aku ingin tahu kamu itu seperti apa bentuknya." Tapi Allah kemudian berfirman melalui perantaraan tabir, "Lantarani, kamu tidak akan pernah bisa melihat aku." Keluaran 33 nomor 20. Tidak ada manusia yang bisa hidup melihat aku. Itu satu. Jadi melihat Yesus bukan melihat Allah, bukan melihat Tuhan, tapi melihat ciptaan Tuhan. Maka disitulah yang saya bilang tadi, kalau Tuhan datang langsung ke dunia, maka dunia ini selesailah sudah. Oleh karena Disitulah itulah Tuhan dia datang Oke, Bang. menggunakan sarana daging. Firman itu dibuat menjadi daging, menjadi manusia supaya dunia ini tidak binasa ketika Tuhan datang ke bumi. Bukan Tuhan yang datang. Bukan Tuhan yang datang. Ya itu kan menurut persepsi Bang Zuma, tetapi menurut kekristenan kita, kami, Tuhan yang datang. Oke, nanti kalau begitu abang saya setelah ini abang jawab, apakah Tuhan bisa berhenti menjadi Tuhan? Oke? Tuhan tidak pernah berhenti jadi Tuhan. Berarti dia nggak bisa jadi manusia. Bisa dong. Berarti berhenti menjadi Tuhan kalau dia jadi manusia. Tidak. Tuhan tidak berhenti jadi manusia. Tuhan tidak benar. Inilah ternyata persepsi yang Bang Zuma pergunakan adalah logika sederhana yang ketika sesuatu berubah menjadi sesuatu berarti dia berhenti menjadi sesuatu yang awal. Tidak demikian konsepnya. Begini Bang, gini, saya harus jelaskan supaya nalarnya itu tidak salah memahami tentang Kristen bahwa roh itu firman, roh Tuhan datang menjadi manusia, dia tidak berhenti jadi Tuhan. Loh, dia jadi manusia. Dia tetap Tuhan ada di dalam jadi manusia. daging. Dia jadi Tuhan manusia. ada di dalam daging. Karena jadi manusia dia. Karena Tuhan kalau datang dalam bentuk Tuhan langsung ke dunia ini, berarti dia jadi manusia. Selesai. Maka berarti Tuhan dia jadi manusia. Tuhan datang menggunakan sarana daging. Itulah disebut firman itu menjadi daging dan Tuhan itu menggunakan sarana daging dalam wujudnya datang sebagai Tuhan ke dunia. Berarti Tuhan berhenti jadi Tuhan. Tidak, itu pemahamanmu yang bilang Tuhan berhenti menjadi Tuhan. Jadi Yesus ini apa? Yesus ini Tuhan atau bukan? Itu, di dalam Yesus itu adalah Tuhan. Tuhan menggunakan daging untuk datang ke tengah-tengah manusia. Berarti Yesus ini manusia yang kesurupan Tuhan gitu? Oh, bukan kesurupan. Lalu? Nalar-nalar yang begini yang bikin kacau pemahaman. Yesus bukan kesurupan. Tetapi Tuhan menggunakan daging untuk datang ke dunia. Karena kalau Tuhan datang secara langsung dalam bentuk Tuhan langsung, maka kita semua tahu dunia akan selesai. Karena berarti Tuhan berubah menjadi manusia kan? Tuhan datang sebagai manusia. Berarti dia berubah jadi manusia kan? Bukan berubah, Tuhan datang sebagai manusia di dalam daging.
Apakah Tuhan itu manusia? Tuhan bukan manusia, tetapi Tuhan datang dalam daging. Berarti Maka Tuhan Yesus menjadi. maka Yesus itu adalah dia Berarti adalah Tuhan, daging, tapi berarti dia Tuhan adalah membentuk Tuhan. diri menjadi daging. Tuhan tidak membentuk diri menjadi daging, tetapi Tuhan di dalam daging. Karena Kalau dia itu Tuhan di dalam menjadi daging, Abang, kalau Tuhan di dalam daging, Anda menabrak Kolose 2 nomor 9. itu pemahamanmu Juma. Pemahaman orang Kristen tidak Abang begitu. saya boleh nggak? Tetapi Boleh nggak Tuhan baca Kolose itu 2 nomor datang 9? di dalam daging. Tuhan menjadi firman itu. Karena Tuhan maha segalanya, dia bisa menjadikan dirinya menjadi apa saja. Coba Tuhan tenangkan bisa dulu, datang kemana tenangkan saja. dulu Abang dengarkan dulu saya, Bang. Enggak, karena pemahamanmu menyesatkan bagi orang Kristen. Saya harus luruskan. Kalau begitu, tolong bacakan saya Kolose 2 nomor 9. Saya tidak mau bacakan aja. Lah, Kolose 2 nomor 9, di dalam dagingnya Yesuslah Tuhan itu. Di dagingnya, daging Yesus ini Tuhan. Daging Yesus ini Tuhan. Karena itulah Tuhan datang ke dunia menggunakan daging. Iya, Dan Tuhan Anda menjadi ada di daging. dalam daging itu. Berarti Tuhan Anda berubah menjadi daging. Tidak, Tuhan tidak berubah menjadi daging. Kolose Tuhan ada di dalam daging. Makanya Yesus berkata, Bapa di dalam aku di dalam dia. Kolose Tuhan 2, tidak berubah. Bang. Kolose 2 Anda nomor menggunakan 9. nalar yang keliru. Kolose 2 nomor 9. Yaitu, pemahaman Anda tentang Kolose 2 itu salah. Loh, Karena Kolose 2. Tuhan Kolose 2, dagingnya Yesus penuh dengan keilahian. Dagingnya. Betul, Nah, betul. berarti Yesus ini Tuhan yang menjadi daging. Oh tidak, Tuhan tidak pernah menjadi daging. Lah tubuhnya Yesus ini Gini, Tuhan. dengar. Tuhan itu datang ke dunia dan firman itu dibuat menjadi daging. Tuhan ada di dalam daging itu. Kenapa? Karena saya bilang tadi, kalau Tuhan datang dalam wujudnya yang kita tidak ketahui, bagaimana manusia akan mengenalinya? Bagaimana manusia akan menerima dia? Orang-orang Yahudi mengenal Tuhannya sebelum ajaran Roma ini. Mengenal Tuhannya, tetapi tidak dalam wujud fisik. Emang Tuhan perlu datang dalam bentuk jadi menurut fisik saudara, manusia. fisiknya Yesus itu Tuhan. Fisiknya Yesus itu adalah daging. Nah, tadi katanya supaya dikenali ada Tuhan. di dalam daging Supaya itu. Tuhan dikenali, dia datang dalam bentuk daging. Maksudnya apa? Tuhan itu dikenali dalam daging. Berarti dagingnya Yesus ini Tuhan. Ini kalau debat seperti ini tidak mau menggunakan nalar yang lebih Loh, luas, ya memang akan Abang satu. yang tidak gunakan nalar, bukan saya. Tidak menggunakan nalar. Saya sudah jelaskan tadi bahwa Tuhan itu ada di dalam daging. Oke. Dia datang ke dunia. Oke. Karena kalau Tuhan datang dalam wujud aslinya yang kita tidak ketahui, siapa yang bisa melihat? Siapa yang bisa mendengar? Tidak Berarti ada. melihat mukanya Yesus melihat Tuhan. Kenapa? Putus. Berarti melihat mukanya Yesus melihat Tuhan. Putus ya. Halo? Halo Bang Juma? Halo? Terus Bang Juma? melihat muka Tuhan. Tar, putus. Saya tidak mendengar Bang Juma. Halo Bang Juma? Bang Juma? Bang Juma? Sinyal Anda Sat, mungkin... suara saya kedengaran. Ini ya. Suara apa? Sinyal Anda mungkin kurang bagus di sana ya. Kok putus-putus di saya ya? Saya tidak bisa ini. Oke. C. Oke. Gimana tadi gimana? Jadi melihat muka Yesus itu melihat muka Tuhan. Melihat Yesus tidak melihat muka Tuhan secara fisik. Loh, tadi Ya, katanya tidak supaya ada manusia Tuhan mengenal dalam Tuhan. fisik. Tadi Mengenal katanya Tuhan supaya dalam manusia bisa ajaran, melihat Tuhan, mengenal maka Tuhan dalam mewujud ajaran jadi yang manusia. dibawa mengenal Tuhan dalam ajaran yang dibawa Yesus, karena Tuhan akan memperbaharui perjanjiannya dengan manusia. Jadi yang dikenal bukan fisik Tuhannya, karena Tuhan tidak memiliki fisik. Yesus Loh, itu secara daging adalah manusia. Katanya Tuhan supaya Tuhan dikenali, supaya dikenali dia datang dalam bentuk fisik.